Spider Silk Inspired Nanomaterials. Video ini disusun oleh kelompok 3 yang akan membahas mengenai nanomaterial terinspirasi benang laba-laba dalam konteks keempat hal berikut. Material nano berbasis inspirasi dari jaring laba-laba saat ini banyak diaplikasikan di bidang biomedis, yakni untuk drug delivery and deposition system, juga tissue engineering. Karena jaring laba-laba ini memiliki sifat mekanik yang bagus, kemudian rendah akan respon peradangan, biodegradable, dan biocompatibility. Sifat-sifatnya ini dipengaruhi yaitu karena faktor komposisi, struktur, dan mekanisme self-assembly dari protein jaring laba-laba. Kemudian, properti biodegradable dan biocompatibility dari jaring laba-laba ternyata sudah disadari manusia jauh sebelum Masehi, yakni untuk pengobatan luka yang hingga saat ini terus berkembang dalam aplikasi biomedis yang lebih canggih, yakni untuk pengobatan ACL, anterior cruciate ligament. Berikut merupakan hierarki struktural dari benang laba-laba. Unit terkecilnya tersusun atas backbone polipeptida yang terdiri dari asam amino dan ikatan hidrogen. Kumpulan backbone tersebut akan membentuk nanokomposit protein, di mana memiliki daerah yang amorfus dan daerah yang kristalin. Nanokomposit protein tersebut kemudian berkumpul dan membentuk fibril, yang juga memiliki network change amorfus serta network polimer tertentu. Kemudian fibril tersebut secara geometris akan membentuk bundel dan membentuk fiber, di mana fiber ini yang akan jadi penyusun utama dari benang laba-laba. Untuk karakterisasinya, jadi yang paling kiri merupakan pengamatan dengan mikroskop dengan perbesaran 500 kali, dilanjut dengan pengamatan menggunakan SEM untuk benang laba-laba yang ada lemnya, yang biasa digunakan untuk penjerat mangsa. Kemudian dilanjut dengan pengamatan benang laba-laba tanpa lem yang bisa dilihat ada banyak serabut. Kemudian dilanjut dengan pengamatan benang laba-laba yang sudah dalam bentuk nanofiber. Kemudian untuk beberapa aplikasinya bisa dilihat di gambar berikut dengan pengamatannya. Kemudian untuk sifat mekaniknya, benang laba-laba terkenal atas sifat ketangguhan yang sangat tinggi, kemudian kekuatan yang juga tinggi, kemudian densitas yang rendah karena merupakan polimer alam, dan juga memiliki strain yang tinggi untuk beberapa jenis benang laba-laba. Yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide. Di sini ada beberapa modifikasi dari benang laba-laba. Itu merupakan perbandingan laba-laba dengan Kevlar, serat Kevlar, kemudian modifikasi tensegrity modeling untuk ketangguhan yang lebih tinggi lagi, dan beberapa aplikasi dalam scale nano. Secara alami, ada 4 metode yang bisa dilakukan. Metode pertama, fiber alami benang laba-laba di-coating dengan suspensi nanopartikel melalui deep coating. Bisa pula dengan stirring larutan nanopartikel yang disintesis melalui metode sol gel. Metode kedua, perbedaannya di sini prekursor dan template atau benang laba-laba disiapkan dalam kondisi terkontrol. Metode ketiga, biomineralisasi. Di sini digunakan peptida benang laba-laba yang berperan dalam presipitasi material inorganik pada proses inkubasi. Metode keempat, laba-laba diberi makan berupa larutan nanopartikel sehingga benang yang dihasilkan memiliki sifat yang telah diperkuat dengan larutan tersebut. Sekarang akan dibahas metode pembuatan bioengineer berbasis hybrid material. Metode yang pertama ialah hybrid formation via blending nanoparticle with spiders. Metode ini menggunakan 3 protein sutra laba-laba yang direkayasa secara biologis dengan komposisi asam amino yang berbeda, yang berasal dari protein sutra drug line untuk produksi hibrida. Protein pertama dicampur dengan suspensi nanopartikel oksida besi dan membentuk bola sutra laba-laba besi oksida. Bola dibuat dengan mengasinkan nanopartikel protein sutra nanopartikel besi oksida dengan larutan kalium fosfat. Protein kedua ialah pembuatan film hibrida yang terbuat dari protein sutra laba-laba rekombinan dan tabung nanokarbon berdinding tunggal. Dan yang terakhir, protein ditambah dengan nanopartikel seria secara in situ dan akan menghasilkan hybrid nanofibers forming mat. Metode yang kedua ialah biomineralization and genetic fusion. Sutra laba-laba dapat berkumpul dengan struktur organik dan anorganik pada tingkat level yang berbeda melalui pendekatan kimia dan bioteknologi dengan kontrol genetik atas ukuran nanodomain dan kimiawi serta modifikasi kondisi sintetik. Protein sutra berkumpul sendiri menjadi struktur beta sheet yang sangat stabil. Ukuran dan distribusi komponen dikontrol selama proses bioteknologi. Kombinasi dari dua bahan biogenik yang berbeda ini menghasilkan komposit hibrida yang dikodekan secara genetik dengan sifat baru yang direkayasa untuk berbagai aplikasi bioteknologi dan biomedis. Telah kita ketahui bahwa pemanfaatan serat laba-laba sangatlah beragam karena properti yang dihasilkan. Akan tetapi, sebelum material yang lebih maju berbasis benang laba-laba diproduksi, terdapat tantangan yang harus diselesaikan sebagai berikut. Terima kasih.